Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Nur Karim, NIM 63020190119 dari Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan kunjungan usaha UMKM berupa Tasmika Vanilla Glow. Yang pertama mengenai profil usaha. Nama usaha Vanilla Glow, nama pemilik usaha Ibu Dwi Handayani, jenis usaha perseorangan, tahun berdiri tahun 2010, alamat usaha Dusun Galangan RT 8 RW 5, Desa Gendan, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi usaha Vanilla Glow. Usaha UMKM Vanilla Glow dalam proses produksi dan pembuatan Tasmika ini dilakukan di Dusun Galangan RT 8 RW 5, Desa Gendan, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Lokasi ini merupakan tempat kedudukan perusahaan dan tempat di mana kegiatan produksi dijalankan. Lokasi ini dipilih karena memang dulunya memulai usahanya di rumah, sehingga mendirikan usaha ini berada di samping rumah. Tujuan dari penempatan lokasi usaha di lokasi tersebut adalah karena lokasi ini terbilang cukup strategis karena berdekatan dengan lokasi pasar. Sejarah Vanilla Glow. Sebelum mendirikan usaha, Ibu Dwi merupakan seorang pegawai PNS di salah satu perusahaan BUMN. Saat itu, beliau bekerja di Bekasi. Sejak di bangku perkuliahan, Ibu Dwi sudah memulai mengasah kemampuan berwirausaha seperti menerima jasa pembuatan kartu nama atau yang berhubungan dengan percetakan, serta menjual berbagai macam pakaian. Begitu pula saat bekerja di BUMN, beliau juga menjual barang dan jasa. Pada awal tahun 2010, Ibu Dwi pensiun dari pekerjaannya di salah satu BUMN. Kemudian beliau memutuskan membuka usaha produk Tasmika karena beliau melihat di Indonesia tren produk populer telah berganti dari tahun ke tahun, dan khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah tren Tasmika sedang menjadi tren hangat. Pemakaian dari bentuk tas ini dapat menggantikan peran kantong plastik untuk aktivitas berbelanja. Lika-liku kesulitan dan kepahitan yang Ibu Dwi rasakan di awal tahun saat usahanya dimulai, mulai dari kurangnya pembeli. Mungkin ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas keberadaan lokasi usaha tersebut yang menyebabkan kurangnya pembeli. Namun berkat ketekunan dan keuletannya, usahanya dapat berjalan sampai sekarang. Alasan utama mendorong Vanilla Glow. Di Indonesia, tren produk populer telah berganti dari tahun ke tahun, dan khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah, tren tas dan dompet Mika sedang menjadi tren hangat dalam bidang fashion. Pemakaian dari kedua bentuk tas ini dapat menggantikan peran kantong plastik untuk aktivitas berbelanja. Selain berbelanja, kedua tas ini juga dapat dipakai untuk para pekerja yang ingin secara kasual membawa barang-barang mereka secara mudah untuk dibawa ke tempat kerja mereka. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah telah memutuskan bahwa mulai larangan penggunaan tas plastik, sehingga mulai diberlakukan secara tegas demi meningkatkan kebersihan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Alasan Vanilla Glow memproduksi dan menawarkan produk ini adalah Vanilla Glow ingin mengajak masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Maka dengan itu masyarakat sudah dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang akan berdampak terhadap laut dan sungai, serta dapat meminimalisir terjadinya banjir akibat penumpukan sampah plastik, dan ingin membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Strategi pemasaran Vanilla Glow. Potensi pasar Vanilla Glow adalah seluruh penduduk Indonesia karena Vanilla Glow menjual produknya melalui online, yaitu dengan media sosial Instagram dan WhatsApp. Pemasaran di Vanilla Glow dilakukan dengan menawarkan pada sesama teman atau promosi yang dilakukan melalui mulut ke mulut. Target konsumen di Vanilla Glow yaitu untuk para perempuan dari kalangan remaja berumur 17-25 tahun, orang dewasa berumur 26-34 tahun,
dan ibu-ibu berumur 35-50 tahun, sehingga dapat memudahkan konsumen tersebut untuk mendapatkan tasmika dengan tidak datang langsung ke tempat untuk membeli tasmika dengan cara melalui online, yaitu dengan menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp. Harga untuk setiap produk tasmika dimulai dari penetapan harga untuk setiap ukuran tas, dimulai dari ukuran small dengan harga jual 7.500, ukuran medium dengan harga 10.500 dan ukuran yang paling besar dengan harga 15.500. Kendala Vanilla Glue. Yang pertama, dalam usaha tasmika ini sebenarnya masih membutuhkan mesin pemotong yang selama ini masih menggunakan cara manual. Memang mesin tersebut sangat membantu proses produksi agar lebih efektif dan efisien, namun harganya dirasa masih cukup mahal. Kedua, banyaknya orang yang ikut mendirikan usaha tasmika sehingga terjadi persaingan bisnis dan menawarkan harga yang lebih terjangkau. Ketiga, kurang bisa memasarkan produk untuk wilayah yang luas karena terkendala usia pemilik yang sudah cukup tua dan tidak tanggap akan teknologi. Terkendala masalah permodalan biasanya pada saat mendekati orang-orang masuk sekolah, permintaan akan melonjak dan akan membutuhkan dana segar untuk memenuhi permintaan pasar. Beliau akan meminjam dana kepada saudara dan enggan untuk meminjam ke bank atau non-bank. Keempat, bahan baku produksi yang semakin naik harganya. Yang ini akan mengakibatkan pertambahan modal pada proses produksi. Kelima, keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuat tasmika sehingga proses pengerjaannya yang lama. Awal usaha dan pengelolaan keuangan Vanilla Glue. Modal pada saat awal-awal membuat usaha Vanilla Glue itu sekitar 25 juta. Sumber dana awal usaha Vanilla Glue berasal dari 10 juta modal sendiri dan 15 juta modal pinjaman dengan masa angsuran 2 tahun dengan bunga 18,7% dengan angsuran setiap bulan 840. Dalam pengelolaan kas keuangan Vanilla Glue ini sudah dilakukan dengan cara pembukuan. Masukan dalam upaya peningkatan Vanilla Glue. Secara garis besarnya, upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan usaha Vanilla Glue adalah para SDM yang menjadi tiang fondasi di setiap aspek usaha. SDM yang ditempatkan di berbagai macam divisi seperti divisi pemasaran, personalia, sampai keuangan sudah mempunyai pengalaman pada divisi bagiannya masing-masing. Selain itu, tips SDM di balik Vanilla Glue memahami betul bentuk dan rotasi keinginan dan kebutuhan yang datang dari masyarakat. Selain itu, terdapat kunci kesuksesan usaha pada Vanilla Glue, di antaranya yang pertama harga. Di dalam penjualan, penetapan harga merupakan kunci kesuksesan paling penting karena konsumen akan mencari dan memilih harga yang murah atau standar. Kedua, produk halal dan higienis. Produk yang akan dijual kepada konsumen adalah produk yang halal, yaitu produk yang berkualitas tinggi, nyaman jika digunakan dan bukan barang curian, sehingga konsumen tidak merasa khawatir jika ingin membeli produksi ini. Kelengkapan barang akan menjadikan konsumen tidak mencari ke tempat lain. Ketiga, pelayanan yang baik. Konsumen yang membeli produk pasti tidak hanya sekedar mencari barang, tetapi mereka juga menginginkan layanan yang baik dan ramah, sehingga mereka akan merasa puas dan menjadi pelanggan yang setia. Keempat, tempat yang strategis. Tempat usaha yang diinginkan konsumen adalah mudah dijangkau, serta tempat tersebut dekat dengan layanan transportasi umum. Keuntungan dalam membuka usaha Vanilla Glue. Yang pertama, keuntungan secara umum, yaitu 1. Kebutuhan, memberi kepuasan dan pelayanan yang baik kepada konsumen. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kedua, keuntungan secara khusus, yaitu memperoleh keuntungan yang digunakan untuk sumber penghasilan pengusaha guna kelangsungan hidup pengusaha UMKM tersebut.
Selanjutnya mengenai lampiran dokumentasi yang diambil di lokasi usaha Vanilla Glow. Di situ dapat dilihat bahwa terdapat gedung usaha Vanilla Glow dan proses produksi saat sedang berlangsung. Demikian laporan kunjungan usaha Tasmika Vanilla Glow yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.